Anda kembali menyaksikan Berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Menikmati keindahan alam Desa Wisata Muncar, Kabupaten Semarang sambil melihat dari dekat kerajinan jaran kepang dan batik khas Muncar. Festival arak-arakan Cheng Ho di Kota Semarang berlangsung meriah. Warga disuguhi pertunjukan tatung singkawang. Goa Kreo, wisata sejarah yang patut Anda kunjungi dengan suguhan panorama alam yang begitu indah. Jika Anda ingin berlibur dengan nuansa yang berbeda, kunjungilah Desa Wisata Muncar, Kabupaten Semarang. Desa ini meraih juara 2 Anugerah Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Selain bisa menikmati keindahan alam yang masih asri, di sini Anda juga bisa melihat hasil kerajinan warga berupa jaran kepang dan batik khas Muncar. Beragam potensi unggulan Desa Muncar, Kabupaten Semarang patut dikembangkan. Salah satunya kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Perajin kuda lumping yang masih bertahan adalah Sunarji. Bahkan pembuatan kuda lumping juga diwariskan oleh Sunarji kepada generasi muda Desa Muncar. Sejak saya menjadi kepala dusun pada waktu 93, itu sejarah wilayah Dusun Dukosari itu ada kesenian yang namanya kuda lumping, ketoprak, wayang orang. Setelah saya menjadi kadus, berhubung Dukosari ini ada kesenian kuda lumping yang saya tahu, ini saya hidupkan kembali dengan catatan saya mengumpulkan warga masyarakat. Mari dihidupkan lagi karena kebutuhan setiap tanggal 17 Agustus ini kan Desa Muncar mengadakan seolah-olah iring-iring ya. Iring-iring ternyata membutuhkan kuda lumping. Pembuatan satu jaran kepang paling sederhana biasanya butuh waktu 4 hari. Awalnya potong bambu lunak menjadi ukuran kecil. Selanjutnya potongan bambu kecil diserut hingga tipis. Kemudian dianyam, membentuk rangkaian kuda lumping. Proses berikutnya rapikan bagian kepala dan ekor kuda lumping. Tahap akhir, tambahkan hiasan dengan cat atau pewarnaan kuda lumping sesuai pemesanan. Satu kuda lumping dijual dengan harga bervariasi tergantung tingkat kesulitan pembuatan, mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan sampai saat ini di Dusun Dukosari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang adalah kerajinan jaran kepang atau kuda lumping. Di sini masih ada pengrajin yang setia membuat kerajinan jaran kepang ini atau kuda lumping ini digunakan masyarakat pada saat acara-acara tertentu dan bahkan menjadi potensi wisata dari Dusun Dukosari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam bentuknya jaran kepang dan ini adalah biasanya yang paling mahal karena pembuatannya juga cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Wih, ada lagi nih produk andalan wisata Desa Muncar, kerajinan batik. Keren-keren kan? Aneka motif batik Muncar, hasil karya Ramadan. Pria berkacamata ini sudah memproduksi batik Muncar selama 2 tahun dengan bahan kain katun. Guna menghasilkan pakaian maupun sarung bermotif batik Muncar, butuh 2 meter kain katun. Ya sudah 2 tahun lah. Awal mulanya itu saya disuruh sekolah sama Pak Kepala Desa ke Ungaran, tempatnya Bu Adesti itu. Disuruh belajar ke sana. Katanya ada program membatik gitu. Nah, saya terjun ke dunia batik. Nah, alhamdulillah ternyata bisa buat batik sendiri di rumah. Bapak selama 2 tahun itu batik apa aja nih Pak yang udah Bapak bikin sampai sekarang? Ya kalau batik itu yang atasan untuk baju sama bawahan sama ikat ada sarung. Gimana Pak cara memasarkan batik itu Bapak? Pemasarannya lewat pemerintahan desa, BUMDes. Yang memasarkan itu BUMDes sama Podarwis. Pembuatan batik Muncar meliputi proses batik cap dengan tumpal atau alat cetak dan batik tulis dengan canting. Biasanya untuk menghasilkan satu kain batik cap butuh waktu 1 hari. Sedangkan proses satu kain batik tulis butuh seminggu. Karena ada perekatan warna dengan pencelupan kemudian penjemuran sehingga lebih lama.
Ciri khas batik Muncar menggambarkan sosok Nyi Ageng Serang, pahlawan nasional yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825. Saya jadi tertarik nih belajar bikin batik Muncar dengan canting bareng teman-teman mahasiswi peserta kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Muncar. Pemirsa, ini adalah salah satu proses dalam pembuatan batik Muncar, yaitu mencanting. Di sini harus diperlukan ketelitian, karena kalau tidak teliti, ini bisa belepotan kemana-mana dari canting yang saya tuangkan ke dalam kain. Jangan sampai luber kemana-mana cantingnya ini, karena bisa merusak pola yang sudah ada di kain ini. Ayo, bisa Mbak? Saya agak berantakan ini, Mbak. Agak susah. Kalau yang belum terbiasa agak susah ini. Nah, ini juga nih, tidak ketinggalan potensi kreatif warga Desa Muncar. Bunga telang diolah jadi sirup dan teh. Untuk pembuatan sirup bunga telang cukup mudah. Siapkan bahan pelengkap jahe, kayu manis, jeruk nipis, gula pasir, dan sereh. Setelah bunga telang dicuci, geprek sereh, jahe, kayu manis, kemudian direbus dan disaring. Campurkan gula pasir dan bunga telang dalam rebusan hingga menyatu. Selanjutnya diamkan 15 menit sampai mendidih. Jika sudah matang, kembali diamkan 5 menit agar tidak terlalu panas sebelum dikemas masuk botol. Biasanya sirup bunga telang dan teh bunga telang dipasarkan saat pengunjung berwisata ke Desa Muncar. Untuk sirup bunga telang, kalau ada tamu berkunjung ke Ngedam Muncar itu dikenalkan sirupnya, soalnya ini inovasi baru. Desa Muncar kaya inovasi dan kreativitas, termasuk kesenian lokal ini, tari rodat abadi, yang biasa ditampilkan menyambut tamu. Selain potensi keindahan alam, berkat kemampuan warganya, Desa Muncar meraih juara 2 Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Keterbatasan fisik bukan penghalang bagi seorang pria asal Desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang untuk berkarya. Ia mampu menghasilkan beragam batik yang unik dan menarik. Aneka batik indah warna-warni ini dihasilkan oleh Kliwon, warga Desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Meskipun penyandang kebutuhan khusus dan awalnya tidak bisa menggambar, Kliwon tidak berhenti berkreasi. Pria yang sehari-hari menjual mainan anak-anak ini justru mampu menghasilkan kerajinan batik corak. Kliwon sempat mengikuti pelatihan membatik bagi komunitas difabel guna menunjang bakatnya. Ya, dulunya nggak tertarik karena nggak bisa menggambar. Terus akhirnya kok bisa jadi tertarik? Dipaksa teman. Jadi di sana itu bisa. Belajar khusus atau otodidak aja bisa sendiri? Ada pembelajaran sendiri nggak? Iya, Latihan gitu? iya ada pelatihan. Biasanya dilatih apa aja Pak bisa? Iya pelatihan batik itu. Ngapain aja Pak bisa dilatih? Ya nyandeng, mewarnai, tuh, Terus akhirnya lorot, menghilangkan malam. pembuatan batik yang ditekuni Kliwon butuh ketelitian dan kesabaran. Guna menghasilkan satu kain batik dengan motif sederhana butuh waktu 4 hari, sedangkan batik dengan motif rumit banyak corak butuh 7 hari. Pembuatan batik karya Kliwon diawali dengan desain pada kain putih ukuran 2 meter. Selanjutnya mencanting dengan cairan malam sesuai gambar pola desain. Saat mencanting harus teliti dan hati-hati. Cairan malam jangan sampai luber. Tahap berikutnya pewarnaan dengan busa spons serta cat pewarna kain. Selesai seluruh permukaan diwarnai secara merata, kain batik dijemur hingga warna mengering. Agar tidak pudar atau luntur, warna direkatkan dengan cairan water glass. Setelah warna merekat, kain batik dipanaskan dengan perebusan selama 10 menit agar kain lentur, tidak kaku dan menghilangkan sisa malam. Memasuki proses akhir, kain batik dibilas kemudian dijemur. Satu kain batik ukuran 2 meter dijual dengan harga variatif, mulai Rp150.000 sampai Rp500.000, tergantung motif atau corak warna dan tingkat kesulitan pembuatan. Sayangnya, Kliwon menemui kendala dalam pengembangan kerajinan batik ini, yaitu modal serta pemasaran. Kain-kain cantik ini merupakan hasil karya dari Pak Kliwon, warga Desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang.
Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Pak Kliwon bukan menjadi halangan untuk mengembangkan kreativitas. Pak Kliwon sudah menekuni proses pembuatan batik khas Tegal Waton ini cukup lama, hampir 2 tahun. Karena itu, potensi yang dimiliki oleh Pak Kliwon sangat perlu dikembangkan, termasuk dalam pemberian modal sekaligus memasarkan hasil kerajinan batik Pak Kliwon. Biasanya di waktu senggang, Kliwon mengunjungi balai latihan tempat dirinya pernah berlatih membatik. Kliwon antusias membantu pelatihan serta menginspirasi teman-teman difabel belajar membatik. Tempat pelatihan ini didirikan tahun 2017 bulan 7. Jadi mulai bulan September 2017 pelatihan-pelatihan untuk para difabel dimulai di sini. Saya merasa galau melihat orang-orang difabel yang tidak bisa bekerja, ya, belum bisa mandiri. Karena itu saya mengharapkan dengan adanya tempat pelatihan ini mereka bisa berlatih secara gratis supaya mereka memiliki keterampilan untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi. Kami biasa melatih, lalu terus memantau kalau ada yang perlu dilatih kembali, ditingkatkan kemampuannya, kita latih kembali. Lalu ketika mereka sudah bisa memproduksi sesuai dengan keterampilan yang mereka ikuti pelatihannya di sini, kita bantu juga untuk memasarkan. Ada kendala nggak dalam melatih kaum difabel? Sebetulnya kendala nggak ada ya, karena mungkin saya juga pernah basic untuk mengajar ya untuk anak-anak kecil. Jadi sebetulnya cuma ketelatenan, kita harus tahu kekurangan mereka di mana. Jadi kita pengennya dengan kekurangan itu kita jadikan sebuah kelebihan gitu aja. Jadi kita pengennya difabel yang capable gitu. Kalau Pak Kliwon sebetulnya karena saya lihat dari pertama kali dia untuk materi dasar, pelatihan dasar, cantingannya halus karena mereka punya ketelatenan yang lebih dibandingkan teman-teman yang satu angkatan. Kita biasanya pas mungkin pelatihan atau workshop itu pendekatan yang lebih personal ya. Misalnya pindah ke sana, pindah ke sini, oh ini karakternya seperti ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nah itu nanti kita istilahnya ke sistem mengajar selanjutnya menyesuaikan. Istilahnya apa yang mereka mampu dan apa yang mereka mau. Apapun kreativitas yang dihasilkan komunitas difabel ini sudah sepantasnya perlu dikembangkan, termasuk batik karya Pak Kliwon, sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memberikan motivasi bagi masyarakat luas. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Meskipun disabilitas tapi tidak menghalangi kreativitas. Nah, kita beralih ke informasi lain. Bagi Anda penggemar wisata sejarah, Gua Kreo ini bisa menjadi pilihan. Tidak hanya keindahan panorama alam, Gua Kreo di Desa Kandri, Kota Semarang ini memiliki warisan sejarah yang perlu dilestarikan. Selama perjalanan menuju ke Gua Kreo, pengunjung disambut ratusan kera. Ya, kita sudah berada di gerbang utama Goa Kreo. Kita akan menyusuri perjalanan sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk masuk menuju Goa Kreo. Goa Kreo merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Desa Kandri, Kota Semarang. Menurut sejarahnya, Goa Kreo pada zaman Wali Songo dikenal sebagai petilasan Sunan Kalijaga. Untuk mengetahui seperti apa cerita yang ada di Goa Kreo, ikuti perjalanan saya menuju Goa Kreo. Goa Kreo menjadi alternatif lokasi berlibur warga saat akhir pekan. Selama perjalanan menuju Goa Kreo, pengunjung disambut ratusan kera ekor panjang. Bahkan, guna menyambut tamu, pengelola wisata Goa Kreo menyiapkan atraksi panjat pinang kera. Wah, lucu ya. Meskipun hewan liar, kera ekor panjang ini tidak pernah berbuat nakal. Primata jinak ini tidak akan menyerang ataupun melukai manusia. Untuk menuju Goa Kreo, Anda harus menuruni ratusan anak tangga. Jadi pastikan kondisi Anda harus benar-benar sehat ya. Begitu tiba di jembatan, biasanya menjadi lokasi favorit swafoto. Tidak jauh dari jembatan, kita akhirnya menemui mulut Goa Kreo. Dalam sejarah Wali Songo, goa yang memiliki kedalaman 25 meter serta tinggi 2,5 meter ini dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Iya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan persis mulut Goa Kreo dan di sebelah saya sudah bersama Bapak Danu Kasno selaku pengelola wisata Goa Kreo.
Pak Danu ini akan bercerita sekilas tentang Goa Kreo. Ya Pak, saya pengen tahu nih Pak, kenapa dinamakan Goa Kreo sih Pak? Nah, Goa Kreo ini petilasan dari Sunan Kalijogo. Pada waktu membawa Kalijati menuju ke Demak, beliau ini mampir di sebuah gua ini ya. Sebuah gua ini beliau melakukan ritual semedi dan semedi minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa bahwa kayu ini supaya bisa dibawa sampai ke Demak karena kayu ini nyangkut. Ya, kemudian kedatangan 4 ekor kera. Nah, 4 ekor kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa Kalijati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, makanya di sini ditulis ya, itu ada mangreho, itu artinya menjaga. Nah, jadi kera-kera tersebut disuruh menjaga gua ini dan sungai yang ditinggal kayunya itu. Oke. Gitu. Jadi nama Kreo itu dari asal kata Mangreho itu ya Pak? Mangreho, ya. Karena cita ini turun-temurun akhirnya menjadi Goa Kreo. Oh gitu, oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada 4 kera ya? Iya. Apakah ada hubungannya dengan kera-kera yang tadi sepanjang jalan kita dari atas tadi, dari pintu masuk sampai ke mulut gua ini, ada banyak kera, apa ada kaitannya dengan itu juga Pak? Kera-kera itu? Ada, wong itu ya istilahnya turun-temurun ya. Jadi yang dulunya mungkin kakeknya, buyutnya. Nah, dan di sana di atas itu ada kera merah, putih, kuning, dan hitam. Kera itu yang konon ceritanya dalam legenda itu memang ingin membantu Sunan Kalijogo itu membawa kayu. Oke, baik. Dan sementara ini Goa Kreo ini hanya dijadikan tempat wisata aja, atau kadang ada juga warga setempat mungkin yang melakukan ritual di sini, atau gimana Pak biasanya Pak? Ya, di samping buat wisata, setiap setahun sekali, khususnya warga Talun Kacang, warga Kandri ini melakukan ritual selamatan. Ini karena ada kaitannya juga dengan sejarah atau tema yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Itu ya, ada yang namanya nyadran, terus ada yang namanya sesaji rewondo. Sesaji rewondo ini memang dilakukan setahun sekali, pas hari raya Idul Fitri yang ketiga, hari yang ketiga. Dan apapun kalau ada biaya dari pemerintah, ada subsidinya, itu dilaksanakan hari ke-7. Mayoritas pengunjung mendatangi Goa Kreo untuk liburan, menikmati keindahan panorama alam, sekaligus melestarikan warisan sejarah Goa Kreo. Pengunjung tidak hanya warga lokal, melainkan pendatang dari luar Semarang. Pak Sanwar, Pak Sanwar dari mana? Kembang Arum, Ranggen, Demak. Oke, Pak Sanwar udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Saya sudah sering sekali sejak 2001. Kenapa Bapak tertarik bolak-balik ke Goa Kreo ini Pak? Ya, sekarang kan udah semakin bagus. Ya, sarana untuk hiburan. Dengan Mas siapa? Mas Galen. Mas Galen dari mana? Saya asli sini, Gunung Pati. Kelarang agak ke sana sih, Pak. Udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Baru 2 kali ini sih. Berarti udah pernah juga ke sini? Iya, Ke sini Mas siapa Mas sekarang? Sini dulu sama teman. Kalau sekarang? Kalau sekarang sama istri, sama anak. Oh, lagi liburan ya? Liburan. Kenapa tertarik pengen datang lagi ke Goa Kreo ini Pak? Ya ngisi luang waktu sih Pak. Kan libur, sama-sama libur. Daripada di rumah ngajak anak jalan-jalan lah. Masuk-masuk ke gua itu jarang. Jadi ya bagus. Lumayan lah. Selain pemandangan indah serta udara sejuk, pengunjung juga bisa menikmati hamparan Danau Waduk Jati Barang yang mengelilingi Goa Kreo. Waduk dengan luas genangan 189 hektar serta luas tangkapan 54 km persegi ini berfungsi sebagai penampung air pengendali banjir, budidaya ikan, hingga destinasi wisata. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari kota Semarang. Informasi dari Goa Kreo yang ada di kota Semarang tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.